walakin tahliqud dina, kata Rasul. Bercukur di sini bukan aku maksudkan ketika orang sudah tidak berdamai lagi, sudah saling bermusuhan. Bukan bermaksud aku bahwa mencukur di sini yang aku maksudkan mencukur rambut. Wala aqulu innaha tahliqus sya'r. Yang aku maksudkan bukan mencukur rambut ketika orang sudah tidak ada lagi kedamaian, saling bermusuhan. Walakin tahliqud dina, kata Rasul. Tapi yang aku maksudkan mencukur di sini adalah mencukur agama. Jadi permusuhan ini mencukur agama. Permusuhan ini mencukur, menghancurkan agama, Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbul malaikatil muqarrabin, rabbul anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minal muhlikat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah sekaligus bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan mengampuni dosa kita. Dan nanti ketika Allah memanggil kita untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala, Allah reda terhadap apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Dan salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang dalam hidup selalu berjuang, bermujahadah agar umat ini bisa bahagia dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini, sebelumnya kita sudah sampaikan hadis yang berkaitan dengan kunci surga. Masih ada hadis yang lain yang juga menerangkan tentang kunci surga, yaitu hadis yang berasal dari Abdullah bin Salam. Dalam riwayat Abdullah bin Salam ini seorang, sebelum masuk Islam, seorang tokoh Yahudi. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau sangat ingin melihat wajah Rasulullah SAW. Sangat ingin melihat wajah Rasulullah SAW, dan tidak hanya beliau, semua orang yang ada Madinah, tokoh-tokoh itu ingin melihat wajah Rasulullah. Maka ketika Rasulullah datang, lamma qadima Rasulullah SAW ila Madinah, dalam itu diterangkan infajalan nasu ilaihi, jadi semua orang ingin melihat wajah Rasulullah. Salah satunya
Abdullah bin Salam. Apa yang dilihat oleh, yang menarik apa? Ketika beliau melihat Rasulullah itu yang menarik, kata beliau, tidak ada nampak di wajahnya wajah kadzab istilahnya. Tidak nampak di wajah itu tanda-tanda orang berbohong. Kalau dalam penjelasan hadis ini nampak daripada rasa nur, ada cahaya minal jamali wal haibah as-sadiqah. Jadi nampak ganteng atau indahnya wajah Rasulullah, kata beliau, dan itu punya wibawa yang sangat luar biasa. Artinya cahaya itu tidak menampakkan ada tanda-tanda di wajah Rasulullah ia akan berbohong. Itu yang sangat luar biasa. Jadi bak wajah mantan kalimah, bak wajah mantan kalimah Rasulullah bukan orang yang berbohong. Ini satu kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, apa yang pertama? Awwalu kalimatin sami'tuhu takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalimat, ini nanti tentang kunci surga. Adapun kalimat pertama yang aku lihat yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat itu, apa yang disampaikan, kata beliau, kepada seluruh orang yang hadir pada saat itu? Ya ayyuhan nas, kata Rasulullah. Ini kalimat yang pertama atau hadis ini yang pertama disampaikan oleh Rasulullah. Ya ayyuhan nas, afsus salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Ucapkanlah salam. Salam ini ya simbol perdamaian. Salam ini simbol kasih sayang. Salam ini simbol penghormatan manusia kepada manusia yang lain. Maka artinya Rasulullah sampaikan, tebarkanlah salam. Di hadis yang lain, liman arafta wa liman lam ta'rif, atau waman lam ta'rif. Kamu sampaikan salam kepada orang yang sudah kamu kenal dan orang yang belum kamu kenal. Dan kadang sering kan yang muturi mata menana. Penghormatan kita hanya kepada orang yang kita kenal, padahal Rasulullah juga mengajarkan orang yang tidak kita kenal juga disuruh sampaikan salam. Yang belum pok tamu ahjin nala. Assalamualaikum, disuruh salam. Tapi ni tajak bagede kadang-kadang hana tampui kan ala hana yang hana lonturi menala. Tapi Rasulullah mengajarkan kita, walaupun dia tidak ada keterikatan batin dengan kita, belum pernah berkenal, disuruh sampaikan juga salam penghormatan kepada dia. Ini simbol salam, ini simbol perdamaian, simbol kasih sayang antara manusia. Ini salah satu juga kunci masuk surga dan tidak ada di hadis sebelumnya, tidak diterangkan di hadis sebelumnya. Simbol perdamaian ini dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, ala adullukum ala afdali minas salati was sadaqati was siyam. Wahai sahabatku, maukah kalian kutunjukkan pahala melebihi pahala salat, melebihi pahala sedekah, melebihi pahala puasa? Qalu bala ya Rasulullah.
Para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami sangat ingin mengetahui pahala, agungnya pahala yang melebihi pahala salat, sedekah, dan puasa." Apa kata Rasulullah? "Islahu dzatil bayyin." Damaikan antara dua orang yang saling bermusuhan. Damaikan antara dua orang yang saling bermusuhan. Fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah, kata Rasul. Perlu kalian ketahui, kalau sudah rusak hubungan silaturahmi, tidak ada lagi kedamaian dan sebagainya, hiyal haliqah, ini sama dengan mencukur, kata Rasulullah. Wala aqulu innaha tahlikus sya'ra walakin tahlikud dina, kata Rasulullah. Bercukur di sini bukan aku maksudkan ketika orang sudah tidak berdamai lagi, sudah saling bermusuhan. Bukan bermaksud aku bahwa mencukur di sini yang aku maksudkan mencukur rambut. Wala aqulu innaha tahlikus sya'ra. Yang aku maksudkan bukan mencukur rambut ketika orang sudah tidak ada lagi kedamaian, saling bermusuhan. Walakin tahlikud dina, kata Rasul. Tapi yang aku maksudkan mencukur di sini adalah mencukur agama. Jadi permusuhan ini mencukur agama. Permusuhan ini mencukur, menghancurkan agama, maksud Rasulullah. Maka orang yang berdamai adalah orang yang membangun agama, menegakkan agama. Orang yang mengislah orang lain, mendamaikan orang lain, ini orang yang menegakkan agama. Maka sebaliknya, siapa saja yang bermusuhan, maka kamu, kata Rasulullah, tahlikud dina, kamu salah satu orang yang telah mencukur agama ini, menghancurkan agama ini. Begitu mulia kedamaian, begitu mulia orang yang mendamaikan orang lain. Maka saya berharap di sini lewat tempat ini, yang jamaah-jamaah yang seperti ini, saya berharap sekali, ya, saya menganjurkan termasuk diri saya, kalau kita lihat perbedaan di antara kita, tidak usah bermusuhan lagi. Biarlah kita doakan semua ini masuk surga. Jangan ada satu pihak yang mengatakan itu tidak benar dan sebagainya. Justru kalau ada kekurangan hamba Allah yang lain yang kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, justru kita mendoakan seharusnya dia juga masuk surga. Kan sangat rugi orang yang mungkin dia salat tapi nanti dia tidak masuk surga. Maka doa-doa kita, kalaupun dia punya kekurangan berbeda dalam pandangan kita dari segi ibadah, kita doakan mereka sama-sama supaya Allah masukkan dalam surga. Karena surga itu, saya sering sampaikan, sangat luas, tidak ada perlu persaingan, tidak perlu terjadi permusuhan, karena tempatnya sangat luas, kuotanya tidak terbatas asal dia memenuhi syarat. Justru persaingan itu tentang dunia, bahkan tentang akhirat. Maka ada kekurangan saudara kita, mungkin berbeda dalam pandangan kita, tidak apa-apa. Justru kita berdoa, Allah beri pahala kepada kita, berdoa dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya perdamaian, pentingnya tidak terjadi perselisihan di antara umat. Kemudian yang kedua, wa at'imit ta'ama, kata Rasulullah, juga berkaitan dengan manusia.
Jadi nanti kita lihat hadis ini ada 4 kunci surga, hanya satu yang berhubungan dengan Allah disebutkan dalam hadis ini. 3 hanya berkaitan dengan manusia, artinya walaupun itu ada hubungan dengan Allah tapi lebih dominan hubungan dengan manusia. Wa at'imit ta'ama, kunci yang kedua masuk surga selain hadis yang sebelumnya. Kata Rasulullah pada saat itu, berikanlah makan orang lain, bersedekahlah, kata ulama, beri hadiah, dan sebagainya. Hadiah juga dapat pahala. Bahkan saya pernah baca riwayat, kata Ali, kamu tetap akan mendapat pahala walaupun yang engkau beri minum itu orang lebih mampu daripada kamu. Coba bayangkan, hanya TJI Mbak Gede, nah orang lain lebih mampu daripada, tapi kita yang memberi itu dapat pahala. Coba bayangkan, nama agama. Dalam surah Al-Baqarah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa saja kebaikan yang kamu berikan, kamu pasti dapat. Pasti kamu dapatkan itu dari Allah Subhanahu. Kebaikan apa saja? Kebaikan harta, kemurahan hati dan sebagainya, kamu pasti dapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Apa saja kebaikan yang engkau berikan, yang kamu buat, itu pasti kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi, berilah makan, kata Rasulullah, kepada orang lain. Hadis yang lain menerangkan tentang ini, keutamaan tentang memberi makan orang lain, tapi ada kaitan juga dengan orang menjenguk orang sakit. Dalam hadis riwayat Muslim, nanti kata Rasulullah, Allah akan bertanya kepada hambanya di hari akhirat. Pertanyaannya apa? Ya ibna Adam, maritu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit, kata Allah. Ya Allah, yaqulullahu ta'ala ya yaumal qiyamah, Allah akan bertanya pada hari kiamat kepada hambanya, ya ibna Adam, maritu falam ta'udni. Wahai anak Adam, wahai hambaku, aku sakit tapi kamu tidak pernah menjengukku. Maka dijawab oleh hamba Allah, wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, bagaimana aku jenguk engkau? Engkau katakan engkau sakit, tapi bagaimana kami menjengukmu, sedangkan kamu adalah Allah seluruh sekalian alam ini. Kami tidak tahu di mana engkau. Kan begitu jawab. Hebat tak kalian Tuhan sakit, Tuhan hanya ada tempat. Hebat tak kalian Tuhan kepegang sakit, tapi roh hanya pernah kajak ya kalian lu. Dijawablah oleh hamba, hebat kamu ya kalian, kamu hanya tempat roh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Amma alimta anna fulanan anna abdi fulanan marida falam ta'udhu law 'udtahu lawajadtani 'indahu. Apakah kamu tidak tahu ketika kamu berada dulu di dunia ada saudaramu yang sakit, tapi kamu tidak pernah menjenguk hambaku yang sakit? Padahal kata law 'udtahu, seandainya kamu menjenguk dia, lawajadtani 'indahu, padahal aku ada bersama dia. Artinya ketika kita menjenguk orang sakit sama menjenguk Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah yang sangat luar biasa. Maka saya selalu mengatakan, manusia ini sangat dihormati oleh Allah. Manusia ini tempat kita mencari pahala sama manusia.
Jangan jadikan manusia tempat kita berbuat dosa, di tempat mencari pahala. Sakit saja diberi Allah bersama dia, kata Allah. Aku ada sama dia. Ketika kamu menjenguk dia, sama menjengukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajak amat sakit, tajak kalam Tuhan. Lagi lu bukan bulan tajak apa masjid, tajak mano, tajak apa mau sakit, tajak kalam Tuhan. Kalam manusia sama engkau kalam lun berdua. Kamu jenguk dia sama dengan kamu menjengukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan ditanyakan kalau tidak pernah sama sekali. Tapi saya yakin hampir semua kita pernah menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua, istat'amtuka falam tut'imni, kata Rasul. Ini berkaitan dengan at'imit ta'am, bagaimana kelebihan orang yang memberi makan orang lain. Istat'amtuka falam tut'imni, aku minta makanan kepada engkau, lelaki makanan ba'dro pentuhan, tapi kamu tidak pernah memberikan makan kepadaku. Wa kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin, dijawab oleh hamba, bagaimana aku berikan makan kepada engkau wahai Allah, sedangkan engkau Tuhan semesta alam. Kamu hanya lupa mengalah bahasa. Amma alimta anna abdi fulanan istat'amaka falam tut'imhu, amma alimta law annaka at'amtahu lawajadta dzalika 'indi. Tidakkah kamu tahu ada hambaku yang meminta makanan kepadamu? Tidakkah tahu kamu dulu pernah ada orang yang meminta makanan kepada kamu, tidak pernah memberikan kepada dia? Padahal kata Allah, kalau pada saat itu kamu memberikan makanan kepada dia, sama dengan kamu berikan makanan kepada aku. Maka ketika kamu tidak memberikan, maka kamu tidak pernah memberikan makanan kepada aku, kata. Dutnan mulia, kan? Begitu mulia memberi makan orang lain. Begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah bertanya, kalau kamu ada orang yang meminta tapi tidak memberi, sama tidak memberikan kepada aku. Nyalun yang laki ke Tuhan menalah bahasa. Sebenarnya lun yang laki baru, tapi dro tidak pernah memberikan kepada aku. Kamu tidak pernah memberikan kepada aku. Padahal kalau kamu memberi pada saat itu sama dengan kamu berikan makanan bukan untuk dia, kan? Sama juga dengan itu, artinya diberi pahala sangat luar biasa. Yang ketiga masih berkaitan sama dengan istasqaituka falam tusqini, kata Rasul. Kata Allah, ini hadis kursi sampaikan kembali oleh Rasul. Aku meminta air kepadamu, meminta minuman kepadamu, tapi kamu tidak pernah memberikan. Wa kaifa usqika wa anta rabbul alamin, bagaimana aku beri minuman kepada engkau wahai Allah, engkau Tuhan semesta alam, tidak tahu di mana keberadaan engkau. Amma alimta istasqaka abdi fulanan falam tusqihi law asqaitahu lawajadta dzalika 'indi. Apakah kamu tidak pernah ingat lagi dulu waktu kamu di dunia ada orang yang minta minuman kepadamu, tapi kamu tidak pernah memberikan? Padahal kalau seandainya pada saat itu kamu berikan minuman kepada orang itu, sama dengan kamu berikan minuman kepadaku. Nyo dutnan mulia. Kemudian seandainya ada orang yang meminta-minta, kalau memang tidak sanggup kita mohon maaf, jangan tak kemang kapu turunnya karena nyusak yang dia nyus, walaupun dia bagaimanapun keadaannya, paling tidak kita mohon maaf, mungkin tidak ada uang receh dan sebagainya. Yang jelas
tidak dibolehkan kita menghina, tidak bolehkan kita ngomong kasar dan sebagainya. Tidak ada dalam agama itu, tidak ada rumus. Kalaupun apapun alasannya, tidak ada rumus. Untuk menghina tidak ada rumus. Kalau yang saya paham, paling tidak kita minta maaf secara baik-baik. Siapa tahu yang datang itu betul-betul bukan manusia. Coba. Ketika kisah Nabi Ibrahim, yang datang itu malaikat. Tapi Nabi Ibrahim sangat mulia, memuliakan, tidak berpikir ini malaikat, karena dalam bentuk manusia. Tapi pelayanannya ini sangat Nabi yang, salah satu Nabi yang selain Rasulullah, sangat Nabi yang sangat pemurah, Nabi yang sangat dermawan, Nabi yang sangat sayang sama manusia. Hanya kala susah orang lain dan sebagainya. Bahkan dalam riwayat Nabi Ibrahim ini saking sosialnya, dia kalau makan yang pajuhu, dia keluar ke pasar cari orang untuk makan. Enggak, watai pajuhu apa, enggak mitauri. Cari orang, dia ada teman untuk makan. Ini juga pernah disampaikan oleh Pak Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar, yang sekarang Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Nah, sekarang beliau Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau juga pernah menyampaikan hal yang sama. Jadi Nabi Ibrahim enggak mitauri. Hana mangga kepada tidur kena. Jika ada pada makanan mie yang keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mie dari tidur letak yang draw pro dah hana mangga li. Ya dapat juh tidur. Letak ibu mie tapi yang terbagi dua tabuh piring coba lo. Mangga tak mie juga yang pasti tu. Hampir semua orang mengatakan mangga tak mie. Karena bak terbagi no ternyata di situ enak. Yang dapat juh tidur tabuh manok. Kamu baru pajuh kena pajuh ni pada dilawu karena manuk kena ke ibunya macam-macam dan sebagainya. Okey, pajuh tak boleh tidur. Memang nama karena memang nama lini tu memang karena manuk mati-mati kali tak boleh tidur. Tapi pernah tabuh tempat tu, tabuh piring le pajuh. Tapi balik kan suya banget. Padahal bukan nama tu terserah, tapi yang jelas di situ enaknya. Hanya kan hana ada doa yang mah watai kali lagi yang susu hana mama karena mati-mati tak boleh tidur, kemudian nama macam-macam benar. Begitulah mungkin ya. Nah, jadi sifat sosial termasuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak minta urut. Bahkan dalam riwayat dia buka pintu, dia naur lewat, hai tamu al-mahlul. Pajuh yang pajuh menan bahasa. Makan, dia ajak orang makan. Ini tadi hadis juga wa ta'amit kelebihan memberi makan orang lain, ada keberkahan. Coba kita perhatikan hampir semua, saya tidak bisa pastikan, coba dicek, hampir semua orang yang kuat sosialnya pasti diberi keberkahan, dan bahkan makin diberi makin mulia, makin banyak hartanya. Hampir semua hampir semua, saya tidak bisa pastikan, tapi yang saya perhatikan dia punya sifat sosial, pasti Allah tambah rezeki kepada orang tersebut. Wa ta'amit ta'am, ini salah satu kunci masuk surga. Yang ketiga, ini ada di hadis yang lain, hadis sebelumnya, wasilul arham. Ini begitu penting ini. Hadis yang sebelumnya juga ada wasiat Rasulullah kepada nasihat Rasulullah kepada Abi Dzar. Di hadis ini juga ada wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Hadis sebelumnya juga ada kunci surga juga. Maka sekali lagi saya ajak kita berusaha sekuat tenaga. Hubungan silaturahmi itu jangan kita putuskan. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita usahakan, karena itu salah satu kunci kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berdebat pun Rasulullah memberi jaminan. Orang berdebat agama, yang kan sering berdebat masalah agama, masalah kemaya, masalah haji. Kalau itu menimbulkan perpecahan, perselisihan di antara kamu, tinggalkan, kata Rasul.
Ana za'im, kata Rasulullah, hadis riwayat Muslim kalau tidak salah saya. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Aku jamin sebuah rumah di sekeliling surga. Sampai nak tanya balun kiban rumah sekeliling surganya, sampai nak tanya. Jangan, karena sama-sama kita tidak masuk ke surga. Tapi yakinlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sekelilingnya nanti. Makanya kita berdoa bertamu dalam surga, baru tak kalau tiba sekeliling surga. Kita tidak tahu, tapi yang jelas kita sampaikan hadis ini. Kata Rasul, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Saya jamin wahai umatku, kamu dapat sebuah rumah di sekeliling surga. Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Bagi orang yang mampu meninggalkan perdebatan masalah apa saja. Nyobek gara-gara mendawa politik, tak boleh hendak kena. Nah, jangan bawa itu. Kalau kita telah berdebat, orang itu sudah kaku tak selagi kamu dawa kata turut mundur kamu, kata Rasul, mundur kamu, pindah. Ni abang kedai ya bayi lu selagi jauh bukan nak mekarat hanah bahasa ya. Lu mekarat hanah urinang preh, anak preh dan sebagainya. Tinggalkan itu. Kamu dapat wa in kana muhiqqan. Walaupun kamu itu benar, dia salah. Tapi kalau kamu berdebat, membuat hati dia tidak nyaman, membuat dia berselisih dengan kamu, hana galak ali kedona urang gara-gara mendawa, hana galak ali. Maka ini yang dijaga, tidak mudah memang. Ini takalan simple tapi susah. Maka tinggalkan, ini dapat jaminan kata Rasul, kamu dapat satu rumah dalam surga. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah. Dan saya jamin juga orang dapat rumah di tengah-tengah surga, kata Rasulullah. Liman tarakal kadhiba wa in kana mizahan. Meninggalkan kebohongan walaupun itu bercanda. Tuh contoh, contoh. Awai ngalun di praktek. Nyom bercanda tapi berbohong, tak boleh. Itu kadang tertaki orang lain. Contoh dulu kan. Nyokon sino ada contoh dulu kawan saya ini apa namanya? Bukan pengadaan komputer. Dia sama-sama ada yang pengusaha lain juga pengadaan. Ya pegah lagi pun ya pegah lagi orangnya. Hai. Tengok naik buka lelang. Mbak kantu pulang. Komputer mesti hep lu boh beli komputer mana atau hep pengadaan komputer hep lu boh. Nyai mayang di bercanda dia. Ternyata tengok hijak lah itu nyekabahnya kan bagah ni selagi. Nyekabah dunia bagah tahu. Nanti nak bagah pengumuman nyo nak mayang tu nak bagah pengumuman nyo tu maghrib atau Isya di Masjid Al-Falah naik bagi sembako dengan seharga leher tu Rp5 walaupun mayang kecil kalah tiap mayang tu dia orang hodoh dia kena. Karena bicara dunia yang dalam surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah bagaimana orang keluar dari masjid melihat perniagaan, melihat barang-barang dibawa dari Syam. Lah masjid itu diurung surah Jumaat. Bayangkan itu ada dalam surah Jumaat tafsir Ibnu Katsir. Begitu pengaruhnya sampai tingkat udah tanya Nabi yang berkhutbah, tapi ketika mendengar ini permisalan diberi contoh oleh Allah, begitulah orang begitu tertarik dengan hal-hal dunia. Dengar khutbah Jumat itu biul, yang bicara dunia. Jadi bicara lawitnya, jangan bicara hari ini. Jangan membandingkan hari ini dunia. Dulu saja sudah seperti itu kalau bicara dunia. Maka ngalone ya pegahlah pengumuman pengadaan komputer hep atau hep lu atau apa. Meja tu ngalan. Ternyata tengok kahana, tidak kahana pada tempat. Padahal dia bercanda. Marah kawan itu. Coba bayangkan marah dia.
maka kita sangat dihargai oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan kebohongan, walaupun canda saja tidak mau sebenarnya, dan tidak mudah ini, tidak mudah. Kemudian satu lagi, wa ana za'im bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, dan aku jamin, kata Rasulullah, kamu dapat rumah yang sangat tinggi di surga nanti bagi siapa yang memperbaiki akhlak, yang bagus akhlaknya. Jadi akhlak mulia ini sangat dihormati, sangat disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia, maka akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang sebenarnya yang sempurna iman itu bukan di sujudnya, bukan di puasanya, tapi sesempurna iman ada buahnya. Iman itu ada buah. Iman itu buahnya itulah perilaku, akhlak dan sebagainya. Maka kita berusaha liman hasuna khuluquhu, dia dapat jaminan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang selalu memperbaiki akhlaknya, menjaga akhlaknya, memuliakan orang lain, tidak menghina dan sebagainya. Sebagai penutup, ya, di hadis yang lain ketika Rasulullah menyampaikan nasihat juga kepada Abi Dzar, bagaimana menjaga manusia, kata kelebihan menjaga manusia, menjaga hati manusia. Kata Rasulullah, ini hadis ini panjang, tapi di akhirnya apa kata Rasulullah kepada Abi Dzar? Antakuffa syarraka li ghairika fahuwa sadaqah. Wahai Abi Dzar, karena sebelumnya Abi Dzar tanya apa amalan yang paling bagus, Rasulullah menjawab iman kepada Rasulullah dan sebagainya. Kemudian di akhir hadis itu kata Rasulullah, Rasulullah tidak mampu menjalankan. Kalau saya tidak mampu, yang lain bagaimana? Imannya tidak begitu kuat, kemudian tidak bisa membantu orang dan sebagainya. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya lemah dari segi membantu orang, tidak bisa, ini tidak bisa, apa yang bisa saya lakukan untuk manusia? Yang lun kubur, lun hana pai, lun hana nyu hanaji. Apa kata Rasul? Antakuffa syarraka li ghairika fahuwa sadaqah. Wahai Abi Dzar, masih ada jalan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kepada manusia. Apa yang harus saya lakukan wahai Rasulullah? Antakuffa syarraka li ghairika fahuwa sadaqah. Tidak mengganggu orang, tidak menghina orang, tidak menyudutkan orang dan sebagainya. Ini kamu sudah bersedekah, sama dengan bersedekah. Begitu mulia manusia ini di hadapan Allah dan hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini sebagai mungkin ke depan dilanjutkan oleh Ustaz Amri. Kalau memang minggu depan masih ada waktu, sekali lagi saya yang mengisi. Kalau tidak ada, nanti kalau beliau sudah kembali, ya beliau mengisi kembali jadwal ini. Dan juga saya nanti mohon maaf kalau seandainya ini terakhir dan ada kekurangan dan sebagainya, saya juga mohon maaf ya, karena mungkin keterbatasan bahasa, kadang-kadang agak kerih wajib bahasa orang tadi. Kayaknya buana bahasa orang tadi nanti lagi tidak bisa ya pekan halus ya, termasuk bahasa Indonesia. Kalau halu halaga halu. Nah, pada kadang ada Jawa dan sebagainya. Bahasa ini tetap tidak sehalus. Ya, tetap hidupnya nawa Aceh lain kan. Benar bahasa. Lun juga mungkin agak tidak apa kata-kata yang keluar atau contoh-contoh mungkin tidak berkenan. Saya juga mohon maaf dan saya minta doa agar saya juga diberi ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada yang kita berikan untuk orang. Lagi ulun Mekah ulun bukan nyahanapeng kan hanap tajuk burung lain. Yang kamu yang dung dino kalau tidak ada tambahan ilmu juga tidak ada yang bisa diberikan untuk orang. Mudah-mudahan Allah menambah ilmu dan diberkahi. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.